Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Selisa Fitri dengan NIM 1022037 dari kelas I1 Prodi Akuntansi S1 Universitas Teknologi Digital. Adapun pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya tujukan video ini untuk pemenuhan tugas, yakni tugas evaluasi akhir semester atau juga disebut dengan EAS, yaitu untuk mata kuliah Motivasi Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Aceng Kurniawan SEMSI. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana atau perencanaan bisnis saya. Tapi sebelum berbicara mengenai produk, saya ingin menggali latar belakang saya terlebih dahulu nih. Kenapa? Karena memang sebelumnya saya itu belum pernah terjun ke dunia bisnis yang besar gitu ya, dan juga tidak berlangsung lama, tetapi saya ada sedikitnya pengalaman gitu ya. Kebetulan saya ini di SMK itu menjabat sebagai wakil ketua OSIS, dan kebetulan saya dan rekan saya itu membuat sebuah logo, membuat sebuah desain, membuat sebuah brand untuk sebuah kemasan produk-produk makanan. Itu saja sih ilmu yang mungkin bagi kalian sepele, tapi bagi saya itu ada struggle mengenai bagaimana sih cara penjualan, bagaimana ini stok harus habis, seperti itu. Dan saya berharap di matkul motivasi kewirausahaan ini saya akan jauh lebih menggali mengenai bidang kewirausahaan atau bisnis, belajar lebih dalam untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman yang luas serta berkesan. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai apa sih yang akan saya jual, produk apa sih yang akan saya jual. Yap, betul sekali, trip. Siapa sih yang gak tahu thrift shop gitu kan, apalagi di kalangan anak muda, bahwa thrift shop ini sekarang tuh lagi tren-trennya gitu ya. Jadi sekarang anak muda tuh udah gak ada gengsi lagi untuk beli baju thrift shop gitu. Jadi thrift shop itu adalah menjual baju dalam keadaan yang sudah terpakai, yang masih sangat layak pakai, atau dalam keadaan second gitu ya. Serta baju-baju tersebut, khususnya saya menjual di sini adalah crewneck ya, atasan itu dalam keadaan yang bagus dan tentunya dengan bermerek seperti itu. Adapun keunggulan dari produk yang saya tawarkan adalah dikarenakan produk thrift shop saya ini memiliki nilai plus dibandingkan dengan thrift shop lainnya, karena yang pertama, di sini saya menggunakan media sosial atau via online bisa, via offline juga bisa gitu. Untuk cara mengordernya pun kalian itu sangat mudah ya, dikarenakan sudah tertera di feeds Instagram saya, tinggal milih aja gitu. Sudah saya terterakan jelas mengenai spesifikasi bajunya, serta juga harganya sudah saya terterakan, kualitas atau minusnya apa saja dari baju tersebut. Itu secara pelayanan. Yang kedua itu secara kemasan. Secara kemasan di sini saya menggunakan kemasan yang cukup menarik, bisa dibilang cukup menarik, karena ketika teman-teman membeli produk saya, membeli satu produk crewneck saya, teman-teman akan mendapat kartu gift ucapan, serta juga akan mendapatkan gift hadiah. Hadiahnya nanti bisa disesuaikan, ada gelang gitu ya, pokoknya ada gift aksesoris gitu. Jadi setelah kalian membeli dalam kemasan yang cantik, terus juga bajunya sudah bersih, wangi, sudah saya laundry dengan spesifikasi yang jelas, kalian juga sudah paham apakah kalian akan membeli baju tersebut, udah tahu gitu ya mengenai kualifikasinya. Dan juga dalam pengemasan itu sudah dalam keadaan yang wangi, sudah saya setrika, sudah tinggal pakai, dan juga kalian juga akan mendapatkan gift. Wow, beda lagi. Maaf, mungkin kalau misalkan teman-teman susah atau misalkan baru pertama kali ngetrip gitu kan, teman-teman kebingungan, kepanasan, terus juga bingung juga milihnya, terus takut yang lecet yang gak kalian temuin. Nah, kalau di saya sudah tertera gitu, teman-teman gak usah capek-capek seperti itu. Dan yang paling penting, harganya terjangkau. Yang ketiga itu adalah siapa sih target pasar. Jadi target pasar yang akan saya tujukan itu khususnya itu remaja-remaja seusia saya, karena ukuran bajunya juga seukuran saya gitu kan.
Jadi target itu adalah para remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan kenapa saya memilih target pasar saya itu adalah seusia saya, remaja gitu ya, dikarenakan sekarang tuh trip tuh lagi hype-nya tuh di kalangan tersebut gitu. Jadi yang dulunya mungkin kalau misalkan pakai baju bekas tuh kayak yang ih pakai baju bekas gitu, tapi sekarang enggak, malah sekarang tuh kayak mungkin kalian tahu ya Iqbal Ramadan, kayak Angga Yunanda, itu tuh mereka tuh nge-trip juga gitu. Jadi bukan hal yang kayak udah hal yang nggak tabu lagi, udah hal yang nggak gengsi lagi untuk pakai baju trip. Justru karena misalkan pakai trip itu karena kalian tuh udah dapet barang yang wah gitu, bermerek dengan harga yang oke, asalkan kalian bisa pilih-pilih, dan kalian gak usah pilih-pilih lagi karena sudah saya pilihkan gitu. Kalian tinggal memilih aja mau produk yang mana gitu. Dan poin yang keempat adalah mengenai biaya produksi. Berapa sih biaya produksi yang saya keluarkan? Habiskan rencananya itu adalah sebagai berikut, bisa disimak ya teman-teman. Di sini ada, karena saya masih pemula gitu ya, jadi saya belum berani dan belum mempunyai biaya yang begitu besar untuk membeli satu bal baju gitu kan. Itu harganya lumayan pricey gitu kan, udah ada hampir jutaan gitu. Jadi saya mau belinya itu per bal kecilnya aja dulu gitu. Itu saya di sini mau beli kisaran satu bal mini, isinya tuh 5 baju dulu. Jadi saya akan mencoba dulu nih. Kita mencoba saja dulu kan ya. Di sini untuk 5 bajunya kisaran satu bajunya itu 35.000 gitu kan untuk crew neck gitu. Jadi untuk total 5 baju dalam bal mini itu 175.000. Dan sesuai yang tadi saya ucapkan bahwa nilai plus dari trip shop saya itu adalah ada gift. Nah, ada kartu ucapannya juga di sini. Kita ambil 5 lembar gitu kan. Jadi 5 lembar itu, dalam 5 lembar kertas itu tuh banyak gitu. Jadi nggak cuma 5 lembar segede gitu. Jadi dalam 5 lembar tuh ada beberapa kartu ucapan gitu. Jadi lumayan hemat. Itu ada aku ambilnya 5 lembar jadi 10.000. Satu lembarnya itu 2.000. Terus juga ada kelanggaran hitam kayak gini, karena anak-anak remaja kan pakai yang kayak gini gitu. Jadi sebagai gift pasti bakal mereka pakai gitu. Untuk harga karet gelang satu ini tuh satu pak isi 100 itu harganya 10.000. Jadi aku bakal pakai satu pak karena satu paknya aja itu isi 100 gitu. Aku bakal pakai plastik packaging itu satu pak aja supaya nggak beli lagi itu harganya 20.000. Dan untuk total dari biaya bahan baku yang aku gunain itu ya, dari tadi baju trip, kartu ucapan, gelang, terus juga plastik, itu ditotalkan seharga 215.000. Untuk biaya tenaga kerja, karena kan yang bekerja hanya aku saja gitu ya, itu kita hitungnya itu 30 hari ya, jadi dikalikan. Untuk aku yang pengen gajinya 1 juta dikalikan 0,30. Jadi untuk selama seharinya itu aku disisihkan 10.000 gitu. Jadi untuk biaya tenaga kerja 10.000 itu per hari. Baru deh ditotalin dari tadi biaya bahan jadinya atau bahan bakunya berapa. Tadi 215.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja aku per harinya itu 10.000 dan ditotalkan 225.000. Dan yang kelima, pasti kalian bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Jadi dengan udah dapat connect, terus udah dapat gift, kartu ucapan, harganya berapa sih kak? Gitu kan? Jadi untuk harga dari produk aku, satu produknya itu adalah 45.000. Dari mana sih aku nyari 45.000 itu? Jadi 45.000 itu adalah dari total biaya produksi tadi ditambah dengan biaya tenaga kerja, yaitu biaya aku 10.000, jadi 215.000 ditambah 10.000 menjadi 225.000. Dan 225.000 ini dibagi dengan stok barang yang aku punya. Tadi kan barangnya itu satu bal itu 5. Jadi 225.000 itu dibagi 5. Jadi untuk harga produknya itu satunya itu adalah 45.000. Kalian dengan harga 45.000 sudah mendapatkan crew neck yang bagus, terus ada gift juga, udah wangi, udah bersih, kalian gak usah capek-capek. Yang keenam itu adalah mengenai
besar modal awal yang aku akan pakai. Jadi modal awal itu tadi ya, dari biaya produksi itu aku senilai 215.000. Jadi tadi sudah dipaparkan ya, kalian bisa lihat. Dan yang terakhir itu adalah mengenai kenapa sih produk aku ini perlu didukung, dan apakah produk aku ini layak untuk didukung? Jawabannya sangat layak. Karena guys, sesuatu yang dimulai dari kecil itu harus didukung, harus diberi sebuah semangat, kesempatan gitu ya. Apalagi di usia yang muda yang ingin terjun ke dunia bisnis, kenapa tidak kita patut untuk dukung. Maka dari itu mari kita sama-sama membangun dan merintis usaha dari mulai sedini atau usia muda. Baik, itulah pemaparan dari produk yang akan saya implementasikan atau rencana produk yang sudah saya rencanakan. Semoga segera terwujud, segera terimplementasikan, dan semoga ada jalannya, semoga diberikan jalan kelancaran dan rezekinya. Amin. Dan juga semoga buat teman-teman yang sama-sama mau merintis, sama-sama mau membangun usaha, juga diberikan jalan dan kemudahan. Sebelum saya tutup video ini, semoga video ini dapat dimengerti, dan apabila teman-teman ada tambahan atau tanggapan ataupun saran, boleh langsung tulis di kolom komentar. Saya sangat menerima kritik dan saran yang membangun. Baik, saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.